Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Ayat-Ayat Emas Firman Tuhan, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan bagimu atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di mana saat ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, untuk diberkati melalui firman-Mu, untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan. Berkati firman-Mu, urapi firman-Mu, dan jamah hati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati mereka, siapkan hati dan pikiran mereka untuk diberkati melalui firman Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga menguatkan hamba, mengurapi hamba, memakai hamba ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Saya percaya saudara, setiap kita merindukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena jika Allah yang berkuasa itu menyertai kita, segala perkara bisa jadi. Allah yang penuh kasih itu menyertai kita, maka kasih-Nya akan melimpahi kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara, kita merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita mengalami penyertaan Tuhan dan apa yang akan terjadi jika Allah menyertai kehidupan kita. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, umat-umatnya saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa Yusuf di dalam kehidupannya dia mengalami keberhasilan dalam apapun yang dia kerjakan. Bahkan tuannya pun pada waktu itu melihat bahwa keberhasilan itu ada pada Yusuf dalam semua hal yang dia kerjakan. Dan yang menjadi rahasia sehingga Yusuf mengalami keberhasilan dalam apapun yang dia kerjakan di rumah Potifar saudara adalah karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan Potifar pun melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf di dalam kehidupannya. Dan penyertaan Tuhan itulah yang menjadikan dan membuat segala yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini kita belajar bahwa yang akan menjadikan kita berhasil adalah penyertaan Tuhan. Jika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, kita akan mengalami keberhasilan dalam apapun yang kita kerjakan. Itu sebabnya, mari rindukan penyertaan Tuhan, harapkan dan mohon penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Penyertaannya akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita.
Ayat emas kedua tentang penyertaan Tuhan, saudara, adalah dari Kejadian 39 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Setelah Yusuf difitnah oleh istri Potifar, saudara, dan kemudian Yusuf dipenjara. Ketika Yusuf dipenjara pun, oleh karena penyertaan Tuhan, maka kepala penjara itu begitu menyayangi Yusuf. Bahkan Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu dan mempercayakan banyak hal kepada dia. Yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa dimanapun Yusuf berada, dia menjadi orang kesayangan. Dia dikasihi dan disayangi oleh pemimpinnya. Dia dikasihi dan disayangi oleh sekelilingnya. Artinya bahwa orang yang disertai oleh Tuhan itu disukai oleh orang, saudara. Itu akan disukai, orang itu akan disukai oleh sekelilingnya. Artinya dalam kehidupan kita, ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan melihat penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dan mereka pasti akan menyukai apa yang disertai oleh Tuhan. Waktu di rumah Potifar juga dikatakan bahwa setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Demikian juga waktu di penjara, kepala penjara itu melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan kepala penjara itu menyayangi Yusuf. Dan demikian juga dalam hidup saudara. Ketika saudara hidup dalam penyertaan Tuhan, orang-orang yang di sekeliling saudara akan menyukai saudara karena penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan, saudara, adalah dari Keluaran pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Saudara, firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai 12 ini adalah firman yang ditujukan Tuhan kepada Musa ketika Tuhan memanggil Musa. Dan kemudian Musa merasa bahwa dirinya tidak mampu. Musa beralasan, tetapi Tuhan berkata bahwa siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah Tuhan? Lalu kemudian Tuhan berkata bahwa pergilah, sebab aku akan menyertai engkau dan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, ada satu tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan kepada Musa. Tuhan panggil Musa menjadi pemimpin bagi orang Israel untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan dalam tanggung jawab yang besar itu, Musa merasa bahwa dirinya tidak mampu. Musa merasa bahwa dia tidak akan sanggup, sehingga Musa beralasan. Tetapi Tuhan berkata bahwa aku yang akan menyertai engkau, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Saudara, hal yang kita bisa belajar dari sini tentang penyertaan Tuhan adalah bahwa penyertaan Tuhan akan memampukan seseorang untuk menanggung, memikul tanggung jawab yang besar. Penyertaan Tuhan akan memampukan orang itu untuk menyelesaikan tugas yang besar di dalam kehidupannya. Musa pada akhirnya bisa menjadi pemimpin, dan Musa adalah pemimpin terbesar di sepanjang sejarah. Kenapa, saudara? Padahal sebelumnya Musa merasa tidak mampu, Musa merasa tidak sanggup. Karena penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan memampukan Musa untuk berbicara kepada orang Israel, memampukan Musa untuk memimpin orang Israel.
Apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan saudara saat ini? Mungkin saudara sedang sebagai seorang pemimpin, mungkin saudara sebagai seorang pejabat, atau apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara dalam kehidupan saudara. Dengar saudara bahwa saudara butuh penyertaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan akan memampukan saudara menjadi pemimpin yang hebat, menjadi orang yang hebat dalam menyelesaikan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun tanggung jawab yang saudara punya dalam hidup saudara, rindukanlah penyertaan Tuhan, karena penyertaannya akan memampukan kita. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan saudara adalah dari Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa umat-umatnya, orang-orang Israel dalam menghadapi orang Kanaan, dan pada waktu itu pengintai-pengintai yaitu Yosua dan Kaleb berkata bahwa janganlah takut, karena Allah mereka telah meninggalkan mereka, berhala mereka telah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Artinya saudara bahwa pada waktu itu orang Israel menghadapi bangsa-bangsa yang besar di tanah Kanaan, sedangkan mereka bangsa yang kecil. Tetapi dengar saudara, sekalipun mereka bangsa yang kecil menghadapi bangsa-bangsa yang besar di tanah Kanaan, tapi pada akhirnya mereka bisa menaklukkan tanah Kanaan. Mereka bisa menguasai tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Oleh karena apa saudara? Oleh karena Tuhan menyertai mereka. Itu artinya bahwa dalam hidup kita, apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang kita hadapi, seberapa besar pun pergumulan kehidupan kita, penyertaan Tuhan atas kita sanggup menaklukkan semuanya itu saudara. Sanggup menaklukkan dan menyelesaikan semuanya itu. Itu sebabnya mari kita rindukan penyertaan Tuhan. Dan firman Allah ini berkata di kalimat terakhir bahwa sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Jika kita percaya Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada masalah yang kita lihat, kepada persoalan yang ada di hadapan kita. Mari kita hadapi dalam penyertaan Tuhan. Karena kalau kita hadapi semuanya dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa masalah besar, persoalan yang besar, kebutuhan yang besar, dan sebagainya, kita sanggup taklukkan semuanya oleh karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang menyertai saudara, sehingga saudara akan dapat menaklukkan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan saudara adalah dari Bilangan pasal 14 ayat 43. Demikian firman Tuhan, sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana, di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Saudara, di sini kita akan melihat dan belajar sesuatu yang sebaliknya, di mana di ayat-ayat sebelumnya bahwa penyertaan Tuhan itu memberi kemenangan, penyertaan Tuhan memberi kekuatan bagi umat-umat Tuhan. Tapi di sini di Bilangan pasal 14 ayat 43 ditegaskan bahwa mereka tidak akan dilindungi lagi. Tuhan berbalik dari mereka dan Tuhan tidak menyertai mereka, sehingga mereka akan dikalahkan, mereka akan ditewaskan, mereka akan mengalami kekalahan karena Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Kenapa Tuhan tidak menyertai mereka? Karena mereka membelakangi Tuhan. Artinya saudara, mereka tidak peduli kepada Tuhan, bahkan mereka
mengabaikan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam peperangan, dalam apa yang mereka sedang jalankan, saudara. Maka akhirnya Tuhan juga tidak menyertai mereka. Dan ketika Tuhan tidak menyertai mereka, kekalahanlah yang mereka alami di dalam hidup mereka. Itu juga artinya bahwa di dalam kehidupan kita, jika kita hidup tanpa penyertaan Tuhan, maka kekalahan yang akan kita alami di dalam hidup kita, saudara. Kita butuh penyertaan Tuhan yang sanggup memberi kemenangan bagi setiap kita. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan adalah dari Ulangan pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Hal yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa penyertaan Tuhan membuat umatnya berkecukupan dan tidak kekurangan apapun. Dan hari ini pun, saudara, bahwa penyertaan Tuhan akan memberi kecukupan bagi setiap kita. Itu sebabnya rindukan penyertaan Tuhan terus di dalam hidup kita. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan, saudara, adalah dari Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Dengan tegas firman Tuhan ini berkata, saudara, bahwa penyertaan Tuhan akan memberi kemenangan dalam peperangan yang dihadapi oleh umatnya. Demikian juga dalam hidup kita, dalam pergumulan kita, penyertaan Tuhan akan memberi kemenangan bagi setiap kita. Itu sebabnya rindukan penyertaan Tuhan. Ayat emas berikutnya, saudara, adalah dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Waktu itu musuh yang dihadapi adalah musuh yang besar. Tapi firman Allah menegaskan kepada mereka, jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan menyertai engkau dan Dia memberi kemenangan. Penyertaan Tuhan memberi kemenangan bagi kita, umat-umatnya. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang penyertaan Tuhan adalah dari Ulangan pasal 31 ayat 23. Demikian firman Tuhan, kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Sekali lagi, dalam posisi pemimpin, tadi kepada Musa juga diberi janji penyertaan. Kali ini kepada Yosua juga Tuhan memberi janji penyertaan bagi dia. Dan penyertaan Tuhan itu akan memberi kemenangan. Itu sebabnya sekalipun musuh yang dihadapi, musuh yang besar, bangsa yang besar, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan menyertai. Artinya, saudara, bahwa dalam kita menjalani hidup kita, jika kita sadar, jika kita tahu bahwa Tuhan menyertai, maka kita akan hidup dalam ketenangan hati. Kita kuat, kita teguh oleh penyertaan Tuhan. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang penyertaan Tuhan adalah dari Yosua pasal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji kepada Yosua dalam dia memimpin orang Israel bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dan kalau Tuhan menyertai dia, tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi dia. Artinya kuasa Tuhan akan menghancurkan segala kekuatan musuh ketika Tuhan menyertai Yosua dalam hidupnya. Ayat emas terakhir, saudara, tentang penyertaan Tuhan adalah dari 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Sebagai ayat terakhir, firman Tuhan ini menegaskan, saudara, bahwa Tuhan memberi keberhasilan dalam perjalanan hidup kita jika kita hidup dalam penyertaan Tuhan.
Percayalah bahwa saudara akan mengalami keberhasilan dalam hidup saudara kalau saudara rindukan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Kita sudah belajar banyak, merenungkan banyak tentang ayat-ayat emas firman Tuhan, tentang penyertaan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini saudara, dan biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa Tuhan menyertai kehidupan saudara. Saya akan berdoa memohon penyertaan Tuhan atas seluruh kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sudah merenungkan ayat-ayat firman-Mu tentang penyertaan-Mu ya Tuhan, bahwa sungguh Engkau rindu menyertai kami dan Engkau rindu melakukan perkara besar dalam hidup kami ketika Engkau menyatakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, ajar mereka berjalan dalam penyertaan Tuhan. Mereka rindukan selalu penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, karena penyertaan Tuhanlah yang akan memberi keberhasilan dalam kehidupan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan ayat emas tentang penyertaan Tuhan saat ini. Biarlah berkat-Mu mengalir bagi mereka, penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka, sertai hidup mereka, sertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan. Saya percaya setiap kita merindukan ketenangan hidup. Bahkan mungkin saat ini, yang paling saudara butuhkan, yang paling saudara rindukan di dalam kehidupan saudara adalah ketenangan. Dengan kondisi yang ada, situasi yang ada, setiap kita mendambakan ketenangan. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi sumber ketenangan. Itu sebabnya saat ini kita akan melihat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan. Dengan kerinduan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara mengalami ketenangan hidup di dalam perjalanan hidup saudara. Dan di akhir video ini juga nanti kita akan berdoa. Kita memohon ketenangan daripada Tuhan memenuhi kehidupan kita semua, saudara. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan hidup adalah sebagai berikut. Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, Mazmur 62 ini adalah mazmur yang dituliskan oleh Daud. Dan Daud menegaskan dalam berbagai pengalaman hidup yang dia alami, di mana dia pernah menjadi penggembala, dia menghadapi singa dalam menggembalakan domba-dombanya. Dia pernah menjadi panglima tentara menghadapi para musuh, dan pada akhirnya dia menjadi raja. Dan kemudian dalam pengalaman hidupnya, Daud menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber ketenangan dalam hidupnya, dan hanya dekat Allah saja ia mengalami ketenangan. Dia panglima tentara. Dia tidak berkata bahwa dekat dengan para prajuritku aku tenang, sebagai panglima tentara aku tenang. Dia juga tidak berkata sebagai raja aku tenang. Tetapi yang dia tegaskan adalah bahwa kedekatan dengan Tuhan, di sanalah dia mengalami dan menikmati ketenangan hidup. Saudara, apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara saat ini, kalau saudara rindu ketenangan, maka saudara akan menemukan ketenangan hanya di dekat Allah. Itu sebabnya milikilah keintiman dengan Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan, hiduplah intim dengan Tuhan. Maka di sana saudara akan mengalami dan menikmati ketenangan hidup. Saat ini, seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Dekatkan diri saudara kalau saudara rindu mengalami ketenangan hidup. Kemudian Mazmur 116 ayat 6 sampai ayat yang ke-8.
Demikian firman Tuhan. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Di dalam Mazmur 116 ini juga pemazmur menegaskan saudara bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber ketenangan. Kenapa? Karena Dia yang menyelamatkan, Dia yang meluputkan, Dia yang melindungi. Allah berbuat baik kepada umat-umatnya yang hidup dalam kesederhanaan, yang hidup dalam kelemahan, ketidakmampuan. Tetapi Allah yang menjadi penyelamat, Allah yang menjadi pelindung, Allah yang menuntun dan memberkati. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, Allah lah yang mengerjakan dan berbuat kebaikan dalam seluruh kehidupan kita. Siapapun saudara, apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, Allah yang baik itu akan terus mengerjakan kebaikan dalam hidup saudara. Dia akan menyelamatkan saudara, Dia menuntun kehidupan saudara. Pemazmur ini berkata, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dia melindungi, meluputkan, menjaga kita saudara. Selanjutnya pemazmur ini berkata, dan mataku daripada air mata. Dia tidak akan terus-menerus mengizinkan kita berderai air mata. Dia akan meluputkan dan menjauhkan kita dari kesedihan, daripada air mata. Itu sebabnya dalam semua hal yang kita alami, mari kita berkata seperti pemazmur, kembalilah tenang hai jiwaku, karena Allah berbuat baik, Allah menyelamatkan, Allah melindungi, Allah menyertai. Kemudian ayat emas berikutnya saudara, tentang ketenangan hidup di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, dunia ini mungkin bisa memberi ketenangan, ketentraman, tapi tentu saja ketenangan, ketentraman yang bisa diberi dunia itu ketenangan, ketentraman yang sesaat dan sementara. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya, yang akan memberikan ketenangan yang kekal, yang menjadi sumber ketenangan dan ketentraman yang kekal ialah Tuhan. Ketenangan dan ketentraman yang berasal dari Tuhanlah yang bersifat kekal dan akan bertahan sampai selama-lamanya. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 ini dikatakan saudara, di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera, akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Jadi untuk kita mengalami damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman yang bersifat kekal, mari kita hidup dalam kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, disitulah ada damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Ketika kita menjalani hari-hari kita hidup benar, maka ketenangan dan damai sejahtera Tuhan juga akan melingkupi kehidupan kita. Itu sebabnya alamilah ketenangan, ketentraman dengan hidup dalam kebenaran. Ayat emas berikutnya tentang ketenangan hidup saudara adalah dari Yeremia pasal 6 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah
jalan-jalan yang dahulu kala? Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Saudara, dalam konteks ini firman Tuhan menegaskan bahwa ambillah jalan yang baik. Belajarlah dan tanyakanlah jalan dahulu kala. Maksudnya supaya umat-umatnya belajar dari pengalaman masa lalu, belajar dari pelajaran-pelajaran kehidupan masa lalu, dan itu dibuat jadi pertimbangan, jadi perbandingan untuk menjalani hidup dalam kebenaran, dalam kebaikan. Firman Allah berkata, di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Pilihlah jalan yang baik. Tempuhlah jalan yang baik. Maka dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Saudara, dalam perjalanan di dunia ini ada berbagai macam jalan yang bisa kita tempuh, saudara. Ada berbagai macam cara kehidupan yang bisa kita tempuh. Ada cara kehidupan yang jahat, cara kehidupan yang curang, cara kehidupan yang najis dan kotor. Tetapi ada cara kehidupan yang benar dan baik sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, pilihlah itu. Dan ketika umatnya memilih jalan yang baik, jalan yang benar, maka mereka mendapat ketenangan. Melalui konteks firman Tuhan ini kita diajar untuk mengalami ketenangan hidup dengan memilih cara hidup yang baik dan benar. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang ketenangan hidup adalah dari Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Saudara, di dalam konteks ini firman Allah datang kepada umatnya, kepada Yakub, kepada orang Israel, di mana firman Allah menegaskan supaya mereka jangan takut apapun dan bagaimanapun pengalaman hidup mereka, apapun yang mereka hadapi, supaya mereka jangan takut, jangan gentar. Karena seringkali mereka harus menghadapi musuh-musuh. Mereka diperintahkan untuk tidak takut dan tidak gentar. Tetapi dikatakan, aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh. Tuhan yang mengerjakan keselamatan. Itu sebabnya tidak perlu takut dan tidak perlu gentar. Bahkan firman Allah ini berkata, Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman. Jadi saudara, dari konteks ini kita belajar bahwa Tuhanlah yang mengerjakan penyelamatan. Tuhan yang campur tangan mengerjakan penyelamatan. Dan Tuhan rindu umatnya hidup dalam ketenangan, hidup dalam keamanan. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Tuhan campur tangan, Tuhan mengerjakan mujizat, Tuhan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Dan percayalah bahwa Allah bekerja menyelamatkan. Dengan kita percaya akan penyelamatan dari Tuhan, kita andalkan Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita akan hidup aman dan tentram. Jadi jalani hidup kita, saudara, dengan mengandalkan Tuhan dan percaya Dia Allah yang sanggup. Ayat emas berikutnya, saudara, adalah Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kembali di sini, saudara, yang ditegaskan di dalam konteks Yakobus ini adalah keyakinan, hidup dalam iman.
Jadi firman Allah menegaskan supaya umat-umatnya hidup dalam iman. Karena kalau mereka tidak hidup dalam iman dan mendua hati, maka mereka tidak akan mengalami ketenangan. Jika saudara rindu mengalami ketenangan dalam hidup saudara, maka hiduplah sungguh-sungguh dalam iman. Jangan ragukan Tuhan, jangan ragukan penyelamatan, perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan. Jangan pernah ragukan saudara. Percaya sungguh bahwa Allah sanggup, maka Dia akan memberikan ketenangan. Kemudian ayat emas berikutnya saudara adalah Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ini, firman Allah memberi undangan kepada umat-umatnya yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada Dia, dan kemudian memikul kuk, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Maka dengan demikian firman Allah berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita siap memikul kuk yang Tuhan izinkan kita alami, memikul segala beban yang Tuhan izinkan kita alami, bahkan kita belajar dan terus belajar untuk semakin rendah hati, belajar karakter Kristus, maka kita akan mengalami ketenangan, kata firman Tuhan. Kemudian ayat emas terakhir saudara tentang ketenangan hidup, dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, konteksnya ini adalah di mana murid-murid sedang menyeberangi danau, dan kemudian Yesus masih tinggal di darat. Tapi tengah malam mereka sangat ketakutan karena diguncang oleh badai di tengah danau. Dan kemudian singkat cerita, Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air. Dan waktu itu mereka sangat ketakutan, mereka berpikir bahwa itu hantu. Tetapi Yesus datang, dan segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hari ini pun saudara, dalam kondisi keadaan saudara mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran yang muncul dalam hati saudara. Dengar saudara, Yesus hadir, dan Dia berkata kepada setiap saudara, tenanglah, aku ini, jangan takut. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan hidup yang kita sudah belajar dan renungkan bersama. Mari pegang kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan merindukan ketenangan, kedamaian. Dia rindu mengaruniakan ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan, dan saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan hidup. Dan biarlah saat ini kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati anak-anak-Mu, dan biarlah anak-anak-Mu belajar melangkah hidup dalam ketenangan hidup. Biarlah anak-anak-Mu mengalami ketenangan hidup dalam kehidupan mereka ketika Engkau campur tangan mengerjakan perlindungan, penyertaan-Mu, mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini untuk mereka hidup di dalam ketenangan. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah ketenangan dan damai sejahtera memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberhasilan. Berbicara tentang keberhasilan, semua manusia pasti rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Dan tahukah saudara bahwa Tuhanlah yang mengerjakan keberhasilan? Karena sekalipun ada manusia di dunia ini yang menganggap dirinya berhasil atau menilai
keberhasilan itu menurut ukuran dunia, tetapi sebenarnya keberhasilan yang sesungguhnya itu dikerjakan oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap kita rindu mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada saudara tentang keberhasilan. Dengan kerinduan, saya berindu supaya saudara memahami firman Tuhan tentang keberhasilan dan kemudian saudara mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas tentang keberhasilan di dalam video ini adalah sebagai berikut. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam perjalanannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, kalau kita lihat perjalanan kehidupan Yusuf, maka waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya, bisa dibilang sudah putus harapan. Kenapa saudara? Karena dia dijual, tentu saja dia akan dijadikan sebagai budak. Kalau sudah dijual dan menjadi budak, maka akan sangat kecil kemungkinan Yusuf bisa menjadi orang berhasil. Hidupnya akan habis dalam perbudakan, dalam penderitaan, dalam siksaan, dan sebagainya saudara. Tetapi pada kenyataannya kita bisa melihat bahwa Yusuf mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupannya. Dan itu terjadi, ayat firman Tuhan ini menegaskan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi saudara, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, jelas bahwa rahasia keberhasilan yang dialami oleh Yusuf itu karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai dialah sehingga dalam keadaan kehidupan sebagai budak, pada akhirnya dia bisa menjadi orang berhasil. Baik dia saat berada di rumah Potifar saudara, saat berada di dalam penjara, bahkan sampai akhirnya dia menjadi Perdana Menteri, menjadi orang yang sangat berkuasa di Mesir. Itu terjadi karena penyertaan Tuhan. Dengar saudara bahwa keberhasilan akan terjadi dalam hidup kita melalui penyertaan Tuhan. Kita lihat ayat yang lain, kisah tentang Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 23, firman Allah berkata bahwa dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, saat berada di penjara karena difitnah, di penjara pun Yusuf akhirnya menjadi kepercayaan kepala penjara. Dan apapun yang dikerjakannya berhasil. Sekali lagi, rahasianya adalah karena Tuhan menyertai dia. Saudara, penyertaan Tuhanlah yang menjadikan kita berhasil. Bahkan saat situasi sangat tidak mungkin sekalipun, penyertaan Tuhan akan menjadikan berhasil. Ayat yang lain saudara, di dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Kembali saudara, keberhasilan yang kali ini dialami oleh Daud dalam segala perjalanan kehidupannya, alasannya adalah karena Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhanlah yang menjadikan Daud, yang dari seorang penggembala, tapi pada akhirnya menjadi seorang raja. Keberhasilan itu dia alami oleh karena penyertaan Tuhan. Jadi sekali lagi, penyertaan Tuhanlah yang menjadikan berhasil. Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan di dalam hidup saudara, maka carilah, mohonlah, dan rindukanlah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas yang lain tentang keberhasilan saudara adalah dari 1 Tawarikh pasal 22 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka engkau akan berhasil
Jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa keberhasilan itu akan terjadi jika ketetapan Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan dilakukan dengan setia. Artinya, keberhasilan itu akan kita alami jika kita menjalani perjalanan hidup kita berdasarkan rambu-rambu firman Tuhan. Ada begitu banyak orang, saudara, yang mau meraih keberhasilan dengan cara-cara yang tidak benar. Pada akhirnya saat mereka mencapai keberhasilan itu yang menghancurkan hidup mereka, karena pada dasarnya keberhasilan yang mereka capai itu bukan keberhasilan sejati. Keberhasilan yang sesungguhnya kita bisa capai dengan berjalan seturut ketetapan dan hukum serta perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jalanilah jalan hidup kita berdasarkan firman Tuhan, maka kita akan mengalami keberhasilan. Ayat emas yang lain, saudara, tentang keberhasilan adalah dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini adalah tentang Raja Uzia, di mana firman Allah ini dengan tegas menegaskan bahwa segala usahanya berhasil, dan keberhasilan itu terjadi selama ia mencari Tuhan. Ia hidup takut Tuhan karena Zakaria mendidik dia, mengajar dia hidup takut Tuhan, mendidik dia dan mengajar dia untuk mencari Tuhan. Dan selama dia hidup mencari Tuhan, dia mengalami keberhasilan dalam segala usahanya. Saudara, prinsip yang lain untuk kita mengalami keberhasilan dalam hidup kita adalah kita harus hidup mencari Tuhan. Karena pada dasarnya keberhasilan itu berasal dari Tuhan. Supaya kita menemukan keberhasilan, temukanlah Tuhan. Supaya kita mendapat keberhasilan, carilah Tuhan. Karena keberhasilan itu ada pada Dia. Yang sering kali terjadi di dalam dunia ini adalah manusia sibuk mencari keberhasilan dan melupakan Tuhan yang menjadi sumber keberhasilan. Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan yang Tuhan kerjakan, keberhasilan yang sejati dalam hidup saudara, carilah Tuhan, maka Dia akan mengerjakan keberhasilan dalam segala usaha saudara. Ayat emas yang lain, saudara, tentang keberhasilan adalah dari 2 Tawarikh pasal 31, ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya itu dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, kisah yang lain tentang keberhasilan adalah kisah tentang Raja Hizkia, di mana Raja Hizkia juga mengalami Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam segala usahanya. Dia mengalami keberhasilan yang luar biasa karena segala usahanya berhasil. Dan kemudian, saudara, sama seperti sebelumnya, beberapa prinsip yang dijalani oleh Hizkia, cara hidup yang dijalani oleh Hizkia sehingga dia mengalami keberhasilan dalam perjalanan kehidupannya, dalam segala sesuatu yang dia usahakan dan kerjakan adalah karena dia punya cara hidup yang baik, sikap yang baik. Di mana di ayat 20 dikatakan ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia punya sikap, karakter yang baik di dalam kehidupannya. Dan kemudian prinsip yang lain adalah dalam setiap usaha yang dimulainya, dalam pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah.
Saudara, semua yang dia kerjakan itu adalah sebuah pelayanan terhadap Tuhan. Jadi, yang dia lakukan bukan untuk dirinya, tapi dia kerjakan itu semua sebagai sebuah bentuk pelayanan terhadap Tuhan dalam pelaksanaan Taurat, dalam pelaksanaan perintah Allah. Dan kemudian dia hidup mencari Tuhan, sama seperti prinsip sebelumnya, saudara. Keberhasilan itu dialami ketika karakter hidup benar, ketika melayani Tuhan dan hidup mencari Tuhan, sehingga semua yang dilakukannya, yang diusahakannya berhasil. Ayat emas berikutnya, saudara, dari 2 Tawarikh pasal 32, masih tentang Raja Hizkia. Demikian firman Tuhan. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir di sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Saudara, kembali di sini ditegaskan bahwa Hizkia mengalami keberhasilan dalam segala usahanya, dan keterangan sebelumnya di ayat ini ditegaskan bahwa Hizkia ini mengatur, memanage semuanya berjalan dengan baik. Bahkan perjalanan saluran air pun dia atur semuanya. Persediaan air dia manage semuanya, dia atur dengan baik. Artinya, saudara, selain kita memiliki sikap benar, berbuat benar, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dan sebagainya, dalam kehidupan kita juga kita harus mengerjakan yang terbaik. Kalau kita punya usaha, managelah usaha saudara dengan baik. Saudara punya bisnis, managelah dan kerjakanlah yang terbaik dalam bisnis dan usaha saudara, keluarga kita, segala sesuatunya kita harus atur dan manage semuanya dengan baik sehingga kita mengalami keberhasilan. Seringkali orang-orang ingin mencapai keberhasilan dengan serampangan, saudara. Dia berdoa banyak supaya dia berhasil, tetapi ketika berhasil berantakan semua. Ketika Tuhan jawab doanya berantakan semua. Kenapa? Karena dia belum siap untuk memanage dan mengatur semuanya dengan baik. Nah, itu sebabnya, saudara, mari kita hidup mencari keberhasilan daripada Tuhan. Cari Tuhan yang menjadi sumber keberhasilan. Miliki cara hidup yang baik. Hiduplah melayani Tuhan dan sebagainya. Dan di samping itu kita juga harus mengatur semuanya, memanage semuanya dengan baik, sehingga keberhasilan akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Ayat yang lain, ayat emas yang lain tentang keberhasilan, saudara, adalah dari Nehemia pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara, ini kisah tentang Nehemia dalam pembangunan bait suci kembali setelah kepulangan mereka dari Babel. Dan kemudian ada pengejek-pengejek, yaitu Tobia dan Sanballat. Dan kemudian, saudara, dalam menghadapi itu semua, Nehemia menjawab bahwa Tuhanlah, yaitu Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Jadi apapun halangan, apapun tantangan yang dihadapi oleh Nehemia, dia tidak takut. Karena dia sudah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa Tuhan telah mengerjakan keberhasilan demi keberhasilan. Dalam hidup ini juga, saudara, akan selalu ada tantangan, akan ada selalu masalah, ada hambatan dan sebagainya, kegagalan dan sebagainya. Dalam semuanya itu jangan takut untuk tetap melangkah. Karena Tuhan yang telah mengerjakan keberhasilan, Dia tetap berkuasa mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita. Ayat emas terakhir, saudara, tentang keberhasilan adalah dari Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara, Mazmur pasal 1 ini adalah ayat yang
sangat terkenal, pasal yang sangat terkenal tentang keberhasilan dan kebahagiaan. Bahwa orang yang akan mengalami keberhasilan, apa saja diperbuatnya berhasil. Prinsip-prinsip yang bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 ini adalah di mana orang tersebut menjaga pergaulannya. Karena dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya dia menjaga pergaulannya, tidak hidup bersama dengan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia suka dengan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Itulah prinsip yang ditegaskan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 ini, saudara. Sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita rindu mengalami keberhasilan, jaga pergaulan. Dan kemudian rindukan dan nikmati terus firman Tuhan. Biar firman-Nya meneguhkan, firman-Nya menguatkan kita untuk melangkah tetap di jalan keberhasilan yang sudah ditetapkan, dipersiapkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sungguh kita bersyukur saat ini, saudara, kita telah membaca dan merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberhasilan. Saya percaya setiap saudara rindu keberhasilan, dan saya berdoa Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Imani dan terapkan firman Tuhan ini, saudara. Saudara bisa dengarkan berulang-ulang supaya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu tertanam dalam hidup saudara, sehingga saudara mengalami keberhasilan dalam hidup saudara. Saya berdoa saudara mengalami keberhasilan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami keberhasilan. Yang pertama, kami melihat bahwa Tuhan menghendaki keberhasilan. Ada begitu banyak ayat yang sudah kami belajar tentang keberhasilan, bahwa Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup hamba-hamba-Mu, dalam hidup umat-umat-Mu. Itu artinya Engkau rindu mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan umat-Mu, termasuk kami, Tuhan. Dan kami juga sudah belajar prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu, apa yang harus kami lakukan, apa yang menjadi bagian kami untuk kami mengalami keberhasilan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Saya berdoa, ya Tuhan, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Dan hamba berdoa, ajar mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang menjadi bagian mereka untuk menuju keberhasilan. Terima kasih Bapa di sorga, kami hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu menuju keberhasilan, dan Engkaulah yang akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kami. Hamba berdoa setiap anak-anak-Mu ini diberkati oleh Tuhan, dan setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan, mengalami keberhasilan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami raih keberhasilan seturut dengan prinsip-prinsip firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui pembacaan ayat-ayat emas tentang kesembuhan. Adakah saudara sedang rindu kesembuhan saat ini karena saudara sedang mengalami satu penyakit? Dan adakah saudara rindu untuk didoakan untuk mengalami kesembuhan hari ini? Dengarkan terus video ini, saudara. Pastikan saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas, dan kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Adapun beberapa ayat emas yang akan dibacakan kepada saudara yang akan membangkitkan iman saudara adalah sebagai berikut. Mazmur 103 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang mengampuni segala kesalahan kita, dan Dia juga Allah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya.
Tuhan akan menyatakan kebaikannya bagi setiap kita, saudara, di mana Dia akan mengampuni setiap saudara yang datang kepada Dia, apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, sebesar apapun dosa saudara, sebesar apapun kesalahan masa lalu saudara. Tuhan yang mengampuni saudara, dan Dia juga yang akan menyembuhkan kehidupan saudara, menyembuhkan hatimu, menyembuhkan tubuhmu yang sakit. Dia Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Ayat berikutnya adalah di dalam Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Adakah saudara saat ini sedang mengalami hati saudara tersakiti? Situasi menyakiti hati saudara, orang lain menyakiti saudara, beratnya kondisi beban berat yang saudara alami membuat hati saudara sakit, sehingga firman Tuhan ini berkata bahwa Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Saudara mengalami patah hati dalam kehidupan saudara, dengar saudara, Allah menyembuhkan saudara yang sedang mengalami patah hati saat ini. Dia Allah yang peduli saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, apapun yang menjadi beban saudara, Tuhan menyembuhkan saudara. Bahkan Dia membalut segala luka hati saudara, segala luka, segala beban, segala persoalan yang membuat hati saudara terluka. Dia membalut segala luka hatimu, bahkan menyembuhkan tubuhmu yang sakit. Ayat emas berikutnya adalah dari Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Firman Allah menegaskan dengan kata sesungguhnya. Dan kemudian Dia menegaskan bahwa sesungguhnya Ia mendatangkan kesehatan, Ia mendatangkan kesembuhan, Ia akan menyembuhkan setiap umat-umatnya dan menyatakan kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah bagi mereka. Adakah saat ini saudara sedang mengalami sakit penyakit? Ada tubuhmu yang sakit, bahkan sudah lama sakit saat ini. Dengar saudara, Dia Allah yang sesungguhnya akan mendatangkan kesembuhan, kesehatan bagi saudara. Dia menyembuhkan saudara karena Dia rindu saudara mengalami kesejahteraan, keamanan berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Itu sebabnya saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara, serahkan kepada Dia, karena Dia Allah yang rindu mendatangkan kesehatan dan kesembuhan supaya hidup saudara penuh dengan kesejahteraan dan keamanan. Matius 19 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, dan Ia pun menyembuhkan mereka di sana. Saudara, pada waktu pelayanan Yesus, perjalanan pelayanannya begitu banyak orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Dan begitu banyak juga orang yang sakit yang mengikuti Dia. Dan kemudian saat mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, dengar saudara, firman-Nya ini menegaskan bahwa Ia pun menyembuhkan mereka yang sakit di sana. Artinya orang-orang yang datang kepada Yesus dalam sakit penyakit mereka, Yesus menyembuhkan mereka. Hari ini pun demikian saudara. Apapun penyakit saudara, ketika saudara datang kepada Yesus, Dia Allah yang mengasihi saudara. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Itu sebabnya ketika engkau datang kepadanya membawa segala penyakitmu, Dia akan menyembuhkan engkau. Ayat emas berikutnya dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira
mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saudara, ketika ada seorang perwira mempunyai seorang hamba yang sedang sakit parah, dia terbaring, dan perwira itu datang kepada Yesus menceritakan keadaan hambanya. Waktu Yesus mendengar keadaan hamba itu, dia berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sekalipun memang pada waktu itu perwira itu berkata, "Aku tidak layak menerima engkau di dalam rumahku." Dan pada akhirnya Yesus menyembuhkan hamba itu tanpa datang ke sana. Tetapi lihat saudara, ketika diceritakan kepada Yesus tentang sakit penyakit hamba itu, Yesus langsung berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Hari ini ketika engkau datang kepada Tuhan dan menceritakan segala beban penyakitmu kepada Tuhan, dengar saudara, imani firman Tuhan ini bahwa dia datang untuk menyembuhkan saudara. Dia datang karena dia mengasihi saudara. Dia tidak ingin saudara menderita. Dia begitu mengasihi saudara dan rindu membebaskan saudara dari segala penyakitmu. Dan dia pasti datang. Dia pasti menyatakan kesembuhannya kepada setiap saudara yang sedang sakit saat ini. Kepada perwira itu dia berkata bahwa dia akan datang menyembuhkan hamba itu karena dia peduli. Hari ini pun dia peduli kepada setiap saudara. Ayat emas berikutnya saudara adalah dari Yeremia pasal 30 ayat 17. Demikian firman Tuhan, "Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu." Demikianlah firman Tuhan. "Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya." Saudara, umatnya yang tidak dianggap, umatnya yang dianggap rendah pada waktu itu karena kondisi yang mereka alami. Tetapi Tuhan berkata, "Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu." Di tengah-tengah tidak dipedulikan, tidak dihargai, tetapi Tuhan mempedulikan, Tuhan menghargai. Dia berkata, "Aku mendatangkan kesembuhan bagimu dan mengobati luka-lukamu." Saat ini saudara, sekalipun mungkin karena beban penyakit saudara itu sudah menjadi beban bagi orang lain, bahkan mungkin tidak ada lagi yang mempedulikan saudara, dengar, Tuhan masih mempedulikanmu dan Dia mau mendatangkan kesembuhan bagimu dan Dia mau mengobati luka-lukamu. Dia mau menyembuhkan setiap saudara. Ayat emas berikutnya adalah Maleakhi 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, "Tetapi kamu yang takut namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang." Saudara, kepada orang yang takut akan namanya, Tuhan berkata bahwa bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan. Artinya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang takut akan nama Tuhan, bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, sehingga dikatakan kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak. Artinya kamu akan bersuka cita atas kesembuhan, atas mujizat yang Tuhan kerjakan. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tuhan akan menyembuhkan engkau ketika engkau hidup takut akan Dia. Ayat emas berikutnya saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, "Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan." Jadi pada waktu itu ketika ada orang-orang datang kepada Yesus karena rindu mengalami mujizat Tuhan, rindu disembuhkan oleh Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan mereka. Bahkan mereka-mereka yang dirasuki oleh roh jahat, Tuhan juga menyembuhkan mereka. Hari ini pun saudara, ketika engkau datang membawa beban penyakitmu, maka Tuhan pasti akan menyembuhkan engkau. Dan ayat terakhir saudara, ayat emas terakhir tentang kesembuhan adalah dari Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6
ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara, jelas di sini ditegaskan bahwa kepercayaan kepada Yesus itu menguatkan orang yang sakit, dan kepercayaan kepada Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit. Di mana di sini konteksnya adalah ada orang yang mengalami kelumpuhan dan akhirnya mengalami kesembuhan oleh karena dia percaya kepada Yesus. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa imanmu kepada Yesus akan menyembuhkan segala penyakitmu. Ketika engkau beriman bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan engkau, maka kuasanya akan mengalir, menjamah dan menyembuhkan saudara. Puji Tuhan saudara, ada begitu banyak ayat-ayat emas yang menegaskan bahwa setiap orang-orang yang sakit yang datang kepada Tuhan dengan iman, Allah akan menyembuhkan. Allah peduli. Hari ini pun setiap saudara yang mengalami sakit penyakit, Tuhan peduli kepada saudara, dan Tuhan pasti akan mengerjakan kesembuhan kepada setiap saudara. Datanglah berserah kepada Dia, datanglah dengan iman kepada Dia. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman saudara bahwa Tuhan mengerjakan kesembuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, setelah kami mendengarkan ayat-ayat emas firman-Mu tentang kesembuhan, iman kami dibangkitkan bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang peduli dan menyembuhkan umat-umat-Mu. Engkau Allah yang berkuasa dan menyembuhkan umat-umat-Mu. Siapapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mengalami sakit saat ini, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara taruh tangan-Mu di bagian tubuhmu yang sakit. Biarlah Tuhan mengulurkan tangan menjamah saudara saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Saat ini mereka meletakkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan, sembuhkan setiap anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka, dimanapun bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang peduli menyembuhkan kami, dan Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima kesembuhan, kami imani kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.